Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati seluruh kepengurusan, jajaran kepengurusan dari Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang sempat hadir di zuhur kali ini. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh pejabat di lingkungan BPKP Sumatera Selatan yang sempat hadir juga pada siang hari ini. Dan karena saya sudah kenal dengan Ketua BAI, jadi saya izin menyebut nama Pak Salahuddin yang juga hadir bersama kita di siang hari ini. Bapak dan Ibu-ibu jamaah semua, kita kembali melanjutkan obrolan kita di Rabu kemarin ya. Bahwa di dalam hidup ini kita semua hidup dengan segala keterbatasan. Keterbatasan fisik, keterbatasan umur, keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, kesempatan, dan semuanya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali dengan melakukan pemetaan prioritas yang kemarin sudah kita sebutkan lebih dan kurang 3 atau 4 kaidah umum dalam fikih prioritas. Nah, di zuhur kali ini di 15 dan 20 menit ke depan saya akan tambahkan 3 kaidah lagi dalam fikih prioritas untuk kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Yang pertama, Bapak Ibu semua, walaupun ini semua sangat familiar di kita semua, tetapi di dalam Islam ini juga mendapat perhatian yang besar, yaitu mendahulukan kebutuhan primer daripada kebutuhan selainnya. Nampak sederhana, tetapi misalnya Rasulullah SAW pernah berkata, pernah berpesan kepada para suami kaitannya dengan istri. Apa kata Rasulullah SAW? Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, an tut'imaha iza ta'imta. Yang pertama, kata Rasulullah, wahai para suami, kasih makan istri kalau kamu makan. Wa taksuha idza kasaita. Kasih istri pakaian jika kamu juga berpakaian. Berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tadribul wajha. Kalau marah jangan melakukan kekerasan fisik, lebih-lebih jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, dan kalau marah juga jangan keluar sumpah serapa, nyumpahi istri, nyumpahi mertua misalnya kan. Wala tuqabbih. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, wala tahjur illa fil bait. Jangan tinggalkan istri, maksudnya jangan tinggalkan istri kalau marah sama istri, jangan tinggalkan istri kecuali meninggalkannya di rumah itulah. Berarti kan sekedar pisah ranjang, tapi pisah ranjangnya itu di rumah itulah. Nah, dari hadis singkat ini Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semua 3 pokok kebutuhan primer. Yang pertama adalah pangan, yang kedua adalah sandang, dan yang ketiga adalah papan. Jadi ini kebutuhan pokok. Islam mengatur sedemikian rupa, kalau kita punya keterbatasan dari sisi ekonomi, maka dahulukan yang 3 ini dulu. Dahulukan beli beras, dahulukan beli air minum, dahulukan untuk berpakaian, terutama berpakaian untuk menutup aurat, bekerja, sholat, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah dahulukan rumah. Dahulukan rumah. Maka selain yang 3 ini bisa kita taruh di nomor berikutnya, selain dari yang 3 ini. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu semua, 3 hal ini harus menjadi prioritas kita,
Terutama kalau kita semua adalah orang-orang yang misalnya punya pendapatan di bawah UMR misalnya, atau kalaupun UMR tapi ngepas UMR-nya. UMR Palembang berapa sekarang? 39. Lebih dan kurang ya. 39. Misalnya dapat gaji 4 juta, berarti kalau dapat 4 juta ini penuhi dulu dapurnya, beli beras dulu. Kemudian pakaian, kalau masih cukup pakaian itu, dan harus yang baru selagi dia masih layak pakai. Kemudian kalau seandainya belum ada rumah, ya bayar kontrakan kan. bayar kontrakan. Kalaupun seandainya mau pakai rumah cicilan, saya kira menyicil rumah juga bagian dari prioritas. Nah, sekarang misalnya di kehidupan kita sehari-hari, misalnya laki-laki, kadang-kadang sebagian tampak misalnya mendahulukan rokok misalnya ketimbang kebutuhan yang lain gitu kan. Coba kalau rokok misalnya harga 25.000 misalnya ya. Kalau dia 1 bulan full berarti 25 kali 30. Orang BPKP berapa hitungannya? Berapa? 750. 750 baru konsumsi rokok. 750 ini kalau pengantin baru, 750 ini ya, kalau pengantin baru sudah bisa isi kulkas daging, telur, tempe tahu, sudah bisa itu. 750.000. Jadi kalau seandainya makan selalu tidak lemak, mungkin salah prioritas, mungkin salah prioritas. Telur misalnya sekarang 30.000. 30.000 telur ini, coba beli 3 kilo. 3 kilo ini makanlah sepuasnya gitu. Makanlah sepuasnya. 3 kilo kan baru 100.000, 90.000. Kalau 3 kilo ini kita habiskan misalnya dalam 1 minggu, itu berarti sekali makan telur bisa 2, bisa 3 gitu kan. Bukan lagi telur 1 dibagi 5, bukan lagi itu. Nah, terus terang fenomena rokok di masyarakat ini, saya sedang tidak membahas hukumnya makruh atau haram, tapi saya sedang membahas dari sisi prioritas. Misalnya ada satu sekolahan, misalnya ini di daerah, ada satu sekolahan di Indralaya, ada satu sekolahan swasta, ibtidaiyah, MI, bayarannya 1 bulan tuh 50.000. Bayarannya SPP-nya 1 bulan 50.000. Yang saya dengar dari banyak masyarakat yang ada di seputar situ, mereka mengeluhkan bayaran 50.000 sebulan. Di saat yang bersamaan, hampir setiap hari saya melihat yang mengeluh itu merokok. Setiap hari. Jadi kepala sekolahnya itu jadi omongan. Apa naik lagi nih 50.000 sebulan, ini 50 sebulan. Nah, saya kira ini walaupun sederhana, tetapi Islam sangat konsen dalam hal seperti ini. Dahulukan kebutuhan primer sebelum yang lain, yang lain. Nah, ini poin yang pertama, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua. Kaidah yang kedua. Kalau ini dari sisi ekonomi ya, sosial, sekarang kita balik lagi ke sisi ibadah. Dalam bab ibadah, Rasulullah SAW akhirnya difahami oleh para ulama untuk dijadikan sebagai sebuah kaidah, yaitu dahulukan amal perbuatan yang umurnya panjang ketimbang amal perbuatan yang umurnya singkat. Landasannya adalah hadis Rasul SAW. Rasul SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min ihda salasin." Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang panjang umurnya, infak yang panjang umurnya, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu pengetahuan yang juga panjang umurnya. Kemudian yang ketiga adalah awwalad salih yad'u lahu, atau punya anak keturunan, cicit dan seterusnya yang soleh dan soleha yang terus mendoakan ibu, bapak, kakek, buyut dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu semua, Rasulullah SAW secara pribadi 3 ini punya semua. 3 ini punya semua. Sedekah jariyah. Apa yang paling besar yang Rasulullah SAW tinggalkan dari sedekah jariyah?
Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu tanah pondasi awalnya itu tanah milik 2 orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Oleh Rasulullah SAW waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, melihat ada tanah kosong yang dulu dipakai untuk mengeringkan kurma, ditanya sama Rasul, ini tanah kosong punya siapa? Dijawab, ini tanah punya Sahal dan Suhail, sudah yatim. Kata Rasulullah SAW, saya pengen beli tanah ini. Kata para sahabat, gampang ya Rasulullah, santai, duduk baiklah katanya. Biar kami yang membereskan. Ya, jangankan dengan Nabi ya, dengan kiai baik kan kita kan luar biasa hormatnya kan. Santai. Biar kami yang ngambilkan kan. Santai, biar kami yang jemput gitu kan. Zaman dulu kan kiai dijemput kan kan. Malam-malam dijemput, diantar gitu kan. Jadi oleh para sahabat gampang ya Rasulullah, kira-kira nggak usah terlalu ribet, beres pokoknya. Kata Rasulullah, enggak mau, saya mau beli. Saya enggak mau cuma dapat dari hadiah. Singkat cerita, ini tanah dibeli oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebagian riwayat disebutkan Rasulullah SAW belinya 20 dinar. 20 dinar ini kalau sekarang misalnya dinar emas, logam emas yang dalam bentuk dinar misalnya 4 juta misalnya ya, berarti sekitar 80 juta yang Rasul beli. Kemudian setelah itu yang Rasul lakukan apa? Ini tanah yang dibeli oleh Rasulullah SAW itu diwakafkan untuk dibangun Masjid Nabawi pertama sekali. Jadi kalau seandainya Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak pahalanya, salah satunya bukan saja karena beliau adalah seorang nabi, di antara alasan berikutnya adalah karena sodakoh jariah beliau sampai sekarang masih ada. Jadi ibaratnya bagi masyarakat pecinta mengirim Al-Fatihah misalnya ya kepada Nabi, anggap saja misalnya semua umatnya tidak mengirim Al-Fatihah kepada Nabi. Itu cukuplah sedekah jariah itu menjadi tabungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang setiap kali ada orang yang sholat di Masjid Nabawi, walaupun dengan perluasan-perluasan, tetapi pondasi awal Masjid Nabawi itu adalah punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diwakafkan. Maka kaitannya dengan Masjid Baitur Rahman misalnya, ini siapa saja yang punya jasa sumbangsi dengan Masjid Baitur Rahman ini, absyiru, berikanlah kabar gembira bahwa ini akan berumur panjang, melebihi dari umur fisiknya gitu kan. Baik yang infak sajadah, yang infak tanah, yang infak semen, semuanya. Walaupun mungkin sifatnya terpecah-pecah gitu kan. Tidak diambil oleh satu orang. Yang kedua, Rasulullah SAW juga punya ilmu yang bermanfaat. Sampai sekarang, termasuk hari ini kita sedang mendengarkan petuah bijak, petuah ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau punya pengetahuan, di-share aja seluas-luasnya. Di-share aja seluas-luasnya. Saya ada nonton podcast tentang branding ya, tentang ilmu branding, pemasaran, marketing dan seterusnya. Yang kalau kita ikut kelas itu bisa jutaan. Tapi yang saya dengar dari narasumbernya, kenapa berani dibuka di podcast YouTube yang bisa diakses oleh semua orang? Beliau jawab begini, saya buka saja, maksudnya saya buka secara luas saja, belum tentu banyak yang mendengarkan, itu yang pertama kan. Yang kedua, kalaupun seandainya ada yang mendengarkan, belum tentu juga yang mendengarkan ini bisa memanfaatkannya, bisa memaksimalkannya apa yang mereka dengar gitu kan. Jadi kalau saya bikin eksklusif, tambah sedikit berarti orang yang pengen dengar tambah sedikit, keluar dari pelatihan juga belum tentu sukses gitu kan. Ya walaupun sah-sah saja misalnya sebagai seorang guru, misalnya sebagai seorang dosen misalnya membuat buku kemudian dijual, sah-sah saja. Tapi kalau seandainya mau digratiskan juga sah-sah juga, karena ini buku dibaca itu sudah untung gitu. Dibaca itu sudah untung. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga punya anak keturunan yang sampai sekarang masih terus ada. Terlepas perdebatan masalah nasab para habaib ya, tapi kita husnuzon lah bahwa para habaib juga punya standar dalam nasabnya. Mereka punya ininya, punya dapurnya. Yang kalau orang ngaku-ngaku sebagai habib nanti dicek di dapur mereka, benar nggak beliau ini sampai
ketemu misalnya nasabnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu yang kita lihat di Indonesia misalnya ya, para habaib ini adalah termasuk dari kelompok yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua grup-grup solawat itu rata-rata dimotori oleh para habaib. Yaitulah yada'unahu itu anak keturunan yang terus mendoakan orang-orang, bapak, kakek, buyut dan seterusnya ke atas gitu. Nah, saya juga agak kurang sepakat misalnya ada pernyataan bahwa para habaib hanya bisa bersolawat gitu kan, nggak pernah misalnya ngaji kitab misalnya kan, nggak, saya juga kurang sepakat dengan pernyataan itu karena baru-baru ini ada yang agak berlebihan menurut saya pribadi kritiknya terhadap dakwah para habaib yang mungkin kelihatannya selalu bersolawat, nggak pernah ngaji agak serius, tapi sebenarnya mereka juga adalah orang-orang yang pakar ilmunya. Ya misalnya salah satu contohnya misalnya Habib Umar misalnya ya. Walaupun yang kita lihat misalnya penampakannya selalu bersolawat, tetapi pada akhirnya beliau adalah alim, alim ulama. Jadi poin yang nomor 2 ini Bapak Ibu semua adalah dahulukan amal perbuatan yang umurnya panjang. Ini yang harus dilakukan. Sekarang yang terakhir, yang ketiga adalah ini berkaitan dengan hak sesama kita manusia. Maka kata Rasulullah SAW yang disimpulkan oleh para ulama fikih prioritas adalah dahulukan hak kolektif daripada hak individu. Dahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih memberikan permisalan terhadap kita yang hidup di masyarakat. Permisalannya begini kata Rasulullah SAW, bahwa permisalan orang-orang yang berusaha hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang hidupnya kadang-kadang sembrono adalah seperti orang yang menaiki sebuah kapal yang sebelumnya diundi dulu. Satu undian menempatkan posisi di kapal bagian bawah, satu undian berikutnya menempatkan posisi di bagian atas. Nah, orang-orang yang masuk kapal ini terbagi dua, ada yang di atas, ada yang di bawah. Orang-orang yang masuk kapal ini mereka punya kesepakatan bersama, kalau butuh air harus ngambil dari atas, tidak boleh ngambilnya dari bawah. Nah, Bapak Ibu semua, kan kalau kita pengen cepet kadang-kadang ya, ada muncul ide-ide, pikiran-pikiran yang liar. Ya sudahlah, dari sini baiklah ngambilnya kan. Akhirnya dia ngebolongi dari bawah. Kalau itu yang terjadi, maka kepentingan pribadi yang dia dahulukan membuat kapal ini akhirnya tenggelam semuanya. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, dari sini Bapak Ibu semua berkaitan dengan hak-hak sosial yang ada di kita, yang ada di komunitas, yang ada di organisasi, yang ada di masyarakat, yang ada di masjid dan seterusnya, maka dahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Nah, sebagai penutup, Rasulullah SAW tidak pernah didapati sementara ini ya, hingga akhir ini tidak pernah didapati menegur orang yang sholatnya ringan. Justru yang ada itu adalah riwayat Rasulullah SAW menegur orang yang sholatnya kepanjangan dalam bab sholat berjamaah. Mu'adz bin Jabal sebagai seorang imam, sahabat Nabi, pinter, angkat tangan pokoknya kita, sekali waktu pernah ngimam sholat isya di Madinah. Makmumnya para petani kan. Mu'adz bin Jabal ini radhiyallahu anhu baca Al-Baqarah, tapi tidak disebutkan berapa ayatnya. Tapi yang jelas di antara makmum ini, karena mereka adalah sebagiannya petani, sebagian besarnya adalah petani, capek mereka ini, mungkin butuh cepat istirahat, mungkin ada pekerjaan yang lainnya, akhirnya membuat ada satu di antara jamaah ini mufarokoh ini awalnya ikut imam, tapi akhirnya dia menyelesaikan sendiri sholatnya. Nyingok imam cak lamunian semayangnya, akhirnya dia rukuk dewe, tidak lewe, sujud dewe, lanjut sholat, salam kanan salam kiri, dia balik. Imam masih ada. Ini teori mufarokoh pertama yang ada di zaman sahabat.
Setelah salam kanan salam kiri, jamaah ini bercerita dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wahai Muaz, tadi ada yang balik nulu." Nah, komentar Muaz bin Jabal ngomong begini, "Yang balik nulu itu tidak bagus wongnya." Ini bahasa Palembangnya ya. Bahasa Arabnya lebih sensitif sebenarnya. Disebut dengan munafik. Itu orangnya tidak bagus kata Muaz bin Jabal. Karena diomongi imam tidak bagus, waktu itu masih ada Nabi, orang ini akhirnya datang kepada Nabi. "Wahai Nabi Muhammad SAW, aku nak bertanya, kami ini, mak ini. Kata Nabi, coba panggil Muaz bin Jabal. Dipanggillah Muaz bin Jabal. Terus kata Rasul apa? "Wahai Muaz," ini saya hafal teks hadisnya. "Ya Muaz, afattanun anta." Ini omongan Rasul dengan Muaz. "Wahai Muaz, apakah engkau mau memunculkan fitnah di masyarakat?" Fitnah di sini maksudnya adalah keributan. Apakah engkau mau memunculkan keributan di masyarakat? Nanti lain waktu, kata Rasulullah SAW, kalau ngimam, baca bae idzas samaun fatarat, baca bae idzas samaun syaqqat, baca bae ayat-ayat yang semisalnya. Ini hadis yang isinya adalah menegur orang yang sholatnya panjang. Orang yang sholatnya panjang. Di lain kesempatan, ada orang yang sholat menggunakan kul huwallahu ahad terus. Ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas lagi, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Ditanyalah kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, itu orang sholatnya pakai Al-Ikhlas terus. Ini sang imam ngomong, kalau kamu galak, aku mah itulah model jadi imamnya. Kamu kalau galak payo, kalau udah galak boleh cari imam yang lain." Kata Rasulullah SAW, "Coba tanya imam itu ngapo dia sering baca Al-Ikhlas." Kata sang imam ini ngomong, "Inni uhibbuha." Saya senang dengan surat Al-Ikhlas ini. Dugaan senangnya itu, satu, dia ringan. Yang kedua, isinya adalah tentang ketauhidan. Maka kata Rasulullah SAW, saksikanlah bahwa dengan kamu menyenangi surat Al-Ikhlas itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyenangi kamu. Jadi ini contoh terapan yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mendahulukan kepentingan kolektif harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kita yang seger makmum belum tentu. Kita yang lah sudah berbuka banyak makmum belum tentu. Kita yang dekati anak makmum ada 5 anaknya. Begitu seterusnya di dalam hal-hal yang lain. Nah, bukan bermaksud untuk menyalahkan imam yang panjang, karena sepanjang-panjangnya imam sekarang ini insya Allah tidak panjangnya gitu kan. Cuma dalam bab lain menyesuaikan, dalam organisasi juga begitu, dalam masyarakat juga begitu. Kira-kira ini di 20 menit pertama, 25 menit sih, 25 menit. Tadi saya mulainya 12.45, sekarang 1:10. Jika memang ada hal yang pengen ditambahkan, atau ada yang pengen ditanyakan, atau ada yang pengen dikonfirmasi, atau ada yang pengen diperjelas, kami persilahkan sebelum kita istirahat. Udah ketik mic lagi ya? Boleh Pak Somad? Tadi Pak Sofian izin jemput anak sekolah katanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai takmir masjid Ustaz. Siap. Tapi ini pernah aku lakukan di sholat sunat. Siap. Ada anak-anak ribut, mengganggu. Ketika imam membaca ayat panjang, aku batalkan sholat itu. Aku negur budak. Balik lagi. Itu selaku takmir, jangan sampai budak-budak di belakang tuh ribut. No, panjang perkiraan masih di ayat yang keduanya itu batal, ulang lagi. Mana kira-kira Ustaz? Siap. Dalam sholat sunnah Pak Haji ya? Dalam sholat wajib ini? Oh iya. Dalam sholat wajib membatalkan untuk menegur ada anak-anak kecil atau ada yang lain yang sifatnya perlu dibereskan dengan segera. Kira-kira bagaimana hukumnya? Aslinya al-aslu, kalau sudah masuk ke dalam aktivitas sholat, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan alasan yang kuat. Ini aslinya.
Jadi kalau kita sudah Allahu Akbar, sengaja membatalkan, tapi alasannya tidak terlalu urgent, itu tidak boleh sebenarnya. Nah sekarang, apakah menegur anak-anak kecil yang ribut, yang segala macam ini adalah hal yang urgent atau tidak? Tentu saja ributnya anak itu berlevel nanti ya. Jadi saya juga tidak bisa memastikan nanti Pak Haji Najib ini nanti masuk ke level mana anak-anak yang ribut itu. Mengganggu konsentrasi imam. Nah, kalau dia sampai pada taraf mengganggu, lalu kemudian lari-lari, teriak-teriak yang tidak jelas misalnya, mungkin ini masuk dalam kategori yang paling urgent, yang paling tinggi daruratnya. Sehingga dengan membatalkan sementara waktu sholatnya, itu masih diperkenankan. Ya tinggal nanti kita masuk lagi ke sholatnya. Nah, karena misalnya apa yang ditanyakan oleh Pak Haji Najib ini sudah terjadi, maka yang terjadi ini terjadilah. Nanti ke depan mungkin bisa dipikirkan bagaimana teknisnya supaya tidak terjadi lagi ada orang yang sudah sholat tiba-tiba harus membatalkan karena harus menegur anak-anak yang ribut. Misalnya diminta satu, misalnya dia sholatnya sengaja masbuk saja untuk menertibkan jamaah anak-anak yang ada di belakang misalnya, itu teknisnya lebih bagus. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Najib, saya kira mudah-mudahan masih masuk dalam kategori diperkenankan untuk membatalkan sementara waktu karena ributnya sudah sampai pada taraf mengganggu imam, seperti itu. Seperti itu Pak Haji. Ya, karena sebelumnya jemaah itu no legal loh ke belakang. Setelah sholat kan beberapa waktu kan no legal loh, berarti terganggu. Oh iya, berarti memang terganggu nih berarti. Maksud kita dengan ini kan orang-orang tuanya harus lebih perhatian. Jangan sholat di depan, di belakang lah kalau ada anak-anak yang nggak bisa ini. Baik. Benar. Saya butuh menegaskan dalam hal ini. Saya juga termasuk yang pertama setuju saja anak-anak kecil sholat di masjid. Saya dalam hal ini setuju. Tetapi harus dibarengi dengan pemahaman-pemahaman. Orang tuanya misalnya sedari rumah diomongi, nanti kalau sholat di masjid benar-benar ngomongnya jangan sekali, 2-3 kali ngomongnya. Kemudian saat di masjid pun jangan dilepas, selagi masih bisa berdiri di samping bapaknya, nanti berdiri di samping bapaknya. Lalu kemudian untuk berdiri di saf depan mungkin tidak prioritas karena kita bawa anak, mungkin berdirinya di saf 3, di saf 4 dan seterusnya. Saya kira ini adalah pemahaman yang sudah betul yang harus ditanamkan oleh kita semua yang membawa anak kecil ke masjid. Apalagi kalau kita mengutus anak saja, orang tuanya tidak ke masjid misalnya ya, harus agak direweli sedikit. Dibuat doktrin gitu kan. Sebelum tidur nanti kalau nak ke masjid, yang ke masjidnya yang pinter gitu kan. Malam besok pula sebelum tidur nanti kalau ke masjidnya yang pinter, malam besok pula gitu kan. Didoktrin seperti itu. Boleh yang lain? Kalau masih ada? Iya, ada di pojokan. Ya, dibantu mikrofon biar didengar sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas masalah fikih prioritas, saya pernah baca juga buku karangan Dr. Yusuf Kordowi gitu. Sama ikut tausiah almarhum Bapak Mustafa Yakub, imam besar di ini. Nah memang kita muslim ini kebanyakan untuk ibadah pribadi dibela-belain daripada ibadah sosial. Makanya Pak Mustafa Yakub itu pernah bicara, katanya umroh yang berkali-kali itu bisa hukumnya haram katanya. Karena kita itu kalau umroh dibela-belain biasanya, tas ngeluarin duit banyak, tapi kalau duitnya itu kita sumbang ke mikir gitu kan, berat, lemak laku umroh katanya. Nah itu mak mana tas ini apa nih tanggapan tas umroh bisa ini apa nih, apalagi di daerah komplek kayu itu kan kadang wong berkali-kali umroh, hampir tiap apa nih tiap bulan, tiap tahun minimal kan, tapi masjid tidak selesai kan. Itu kadang yang jadi, padahal kalau dinjok ke masjid cepat selesai itu tah. Siap. Kira-kira fenomena apa itu tas ini? Siap. Baik, makasih Pak. Makasih Pak. Baik. Di dalam mazhab Syafi'i khususnya ya, hukum haji sama, semua mazhab tentu sepakat hukum haji adalah wajib. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i, hukum umroh itu sebenarnya juga wajib untuk yang pertama sekali. Jadi umroh itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah wajib, tetapi kewajibannya tidak menggugurkan kewajiban haji. Jadi kalau seandainya misalnya saya sudah pernah umroh sekali,
Berarti umroh wajib saya sudah selesai. Tetapi bukan berarti dengan demikian gugur kewajiban haji saya, enggak. Haji tetap ada. Nah, sekarang untuk haji yang kedua, haji yang ketiga, umroh yang kedua, umroh yang ketiga, ini dihitung sebagai umroh sunnah. Nah, sebagai umroh sunnah. Sebenarnya Pak Prof Mustafa Ali Yaqub itu lebih berbicaranya bukan ke persis umrohnya sebenarnya sih, tapi lebih ke provokatornya gitu. Provokatornya kan. Walaupun saya sebagai pelaku travel juga ikut kecil-kecilan sebagai pelaku travel, saya juga tidak suka kalau obrolan tentang umroh itu dibesak-besakan. Saya lebih suka ke obrolan Gus Bahaudin. Kalau ada duit diaturi umroh, kalau udah kasih duit jangan. Kan ngomongnya saya itu bahasanya. Kalau ada duit payu umroh, apalagi belum pernah umroh. Kalau belum ada duit mulai dulu dengan misalnya 2 rakaat sholat isyraq misalnya kan. Nah, itu bagi saya pribadi sangat mengena sekali, karena sebagian dari pelaku travel itu kadang-kadang terlalu banyak bumbu-bumbunya yang seakan-akan menggiring orang, akhirnya orang terpaksa untuk umroh. Nah, berikutnya sekarang umroh sunnah atau haji sunnah, jika dibandingkan dengan pembangunan masjid, infak pembangunan masjid, ini kan sama-sama sunnah. Jadi umroh sunnah, haji sunnah, membantu pembangunan masjid. Sebenarnya bukan sunnah membantu pembangunan masjid ya. Fardu kifayah jadinya. Fardu kifayah. Karena keberadaan masjid ini wajib ada. Karena dia wajib ada, maka dia wajib disokong oleh banyak orang. Nah, kalau seandainya ada kasus sunnah PS ada PSS. Sunnah versus fardu kifayah, memang secara fikih prioritas harus didahulukan fardu kifayah. Nah, kenapa misalnya fenomena di masyarakat banyak yang mendahulukan umrohnya daripada bantu masjid fardu kifayahnya? Karena umrohnya itu teraso bagi diri sendiri lemaknya gitu kan. Sedangkan bangun masjid itu tidak teraso sekarang, tapi terasonya dia yang akan datang. Nah, kadang-kadang godaan untuk mendapatkan manfaat segera itu membuat kita memilih ini daripada untuk mendapatkan manfaat yang akan datang. Saya termasuk sepakat sama Bapak berarti dalam kasus ini, bahwa sebagian dari fenomena di masyarakat lebih mementingkan misalnya ibadah pribadi ketimbang fardu kifayah, dalam hal ini adalah pembangunan masjid. Ya tinggal nanti gerak di masyarakatnya bagaimana, tinggal gerak di masyarakatnya. Ya tentu saja ya, hal ini bukan dalam ranah haram ya. Jadi kalau kita bicara tentang fikih prioritas, kan sekarang cuma versus aja kan, sunnah versus fardu kifayah, sunnah versus sunnah, yang satu kebermanfaatannya kecil, yang satu kebermanfaatannya lebih banyak, seperti itu. Tapi kalau seandainya sunnah PS haram, nggak bisa dipakai prioritas, mesti harus didahulukan sunnahnya, seperti itu. Iya benar. Masalahnya ini Pak, umroh itu kan manfaatnya langsung terasa bagi kita. Kita naik pesawat, kita tinggal di hotel, kita tawaf, langsung terasa, maksudnya terasa di mata gitu kan, tejingok nian. Sedangkan kalau kita bantu masjid tidak tejingok. Tidak tejingok dari sisi abstrak kan, pahalanya pahala yang akan datang. bagi pengurus tejingok. Ya memang susah itu Pak, tidak mudah untuk misalnya membuat diri kita ini sejalan dengan konsep fikih prioritas itu. Mesti kadang-kadang walaupun saya pribadi besar juga godaannya. Kalau ada duit misalnya 25 juta, saya umroh atau saya serahkan ke Pak Haji Najib ya. Mikir juga kan. Iya, mikir juga. Acanya sama umroh ini kan. Akhirnya malah mendahulukan umroh. Padahal seharusnya kasih ke Pak Haji Najib harusnya. Apalagi kalau saya misalnya sudah umroh lebih dari sekali misalnya kan. Seharusnya. Tapi kan kadang-kadang kita ini berjalan dalam ranah kehidupan ini bukan seharusnya. 5 menit lagi kalau nak mencukupkan 1.30. Ya mungkin Pak Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustadz, tadi dijelaskan amalan yang umurnya panjang gitu ya. Siap, amalan yang umurnya lebih panjang. Nah saya pernah dengar kalau nggak salah, karena kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, terus atau ada keluarga kita lah selain orang tua kita, mungkin ada keluarga kita dekat yang sudah meninggal juga.
Nah sekarang kalau nggak salah itu bisa kita beramal atas nama yang sudah meninggal itu. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, ada orang misalnya yang berjasa terhadap saya lah langsung itu, tapi bukan orang tua, nanti di luar orang tua atau di luar keluarga. Dan beliau juga sudah meninggal. Apakah kalau misalnya saya beramal gitu ya dengan atas nama beliau dan nyampe ke sana? Karena kalau yang ini kan biasanya jalurnya orang tua yang saya pernah dengar di hadis seperti itu gitu. Maksudnya Pak Ustaz. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu semua, fikih prioritas itu dimulai dari kaidah pertama yang kemarin minggu atau Rabu kemarin saya sampaikan. Dahulukan yang wajib ya, sebelum yang sunnah dan mubah. Jadi sebelum kita melakukan pemilahan dan pemilihan, penting untuk kita ketahui dulu hukumnya terlebih dahulu. Kalau seandainya ada yang sunnah tapi manfaatnya banyak, tapi ada yang wajib manfaatnya tidak terlalu banyak, tetap yang wajib didahulukan. Jadi kaidah yang pertama ini saya taruh di nomor pertama supaya menjadi standar pertama yang harus kita dengar, yang harus kita pikirkan sebelum kita masuk ke standar berikutnya. Nah sekarang misalnya apakah kita beramal, berinfak, berwakaf atas nama orang tua atau atas nama orang lain, itu prioritas atau tidak? Jawabannya adalah kalau kita secara pribadi masih punya kewajiban lain, misalnya kita punya harta, duit untuk istri makan, untuk anak sekolah misalnya ya, maka itu tentu saja lebih prioritas ketimbang berwakaf atas nama orang tua. Lebih-lebih kalau orang tua memang tidak ada wasiat sama sekali, dan lebih-lebih wakaf yang dimaksud adalah duit kita sendiri, bukan duit waris dari orang tua. Maka dalam hal ini tetap lebih prioritas adalah prioritaskan terlebih dahulu istri dan anak. Nah anggap saja sekarang istri dan anak sudah cukup, makan minum cukup, pakaian cukup, rumah ada, untuk sekolah sudah ada. Apakah kalau saya mendahulukan berwakaf atas nama orang tua itu bagus? Jawabannya bagus. Jawabannya bagus. Sekali waktu ada sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, inna ummi tufiat. Wahai Rasul, ibuku meninggal dunia. Waktu beliau meninggal dunia, saya tidak ada di lokasi, saya tidak ada di rumah. Kira-kira wahai Rasulullah, ini hadis sahih. Kira-kira wahai Rasulullah, kalau saya bersedekah atasoddaq anha atas nama ibuku, kira-kira bermanfaat atau tidak? Jawaban Rasulullah SAW, na'am, iya bermanfaat. Maka kata sahabat ini, wahai Rasulullah, inni ushiduka, ya Rasulullah, sekarang saya jadikan engkau sebagai saksi bahwa kebun kurma, nunjuk kebun kurma, bahwa kebun kurma milik saya ini saya wakafkan atas nama ibu saya. Nah kalau model wakaf tumbuh-tumbuhan seperti itu, tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dijual, tanahnya juga tidak boleh dijual, tapi kebermanfaatan buahnya itu yang dijadikan sebagai amal sosial. Itu kalau wakafnya berbentuk kebun ya. Jadi pohonnya tidak boleh diganggu-ganggu, tanahnya tidak boleh diganggu-ganggu, yang boleh diberikan kepada amal sosial itu adalah buah-buahannya. Dan kurma itu umur pohonnya lama, umur produksi kurma itu ratusan tahun, anggap saja 100 tahun umur produksinya. Jadi kalau seandainya kurma ini umur 30 tahun misalnya sudah berbuah, 70 tahun lagi kalau mau melakukan retanam gitu. Ya ini Pak Haji pakar pertanian. Jadi umurnya panjang seperti itu. Nah, jadi dimulai dulu dengan prioritasnya dulu Pak. Jadi kalau memang sudah masih banyak duit nganggur, bolehlah kasih ke Pak Najib 10 juta untuk Baitur Rahman, wakaf atas nama orang tua. Nah atas nama selain orang tua bermanfaat juga tidak? Bermanfaat juga, walaupun secara khusus hadis ini berbicara tentang orang tua, tetapi kiasnya kepada selain orang tua juga bermanfaat insya Allah. Saya wakaf atas nama sahabat saya misalnya, boleh sampai insya Allah. Ini bagian dari yang disepakati oleh para ulama. Yang tidak disepakati oleh para ulama itu adalah mengirim bacaan atau mengirim pahala bacaan
Al-Quran atau wirid, itu tidak disepakati oleh para ulama. Tapi kalau dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf, itu semua sepakat, sampai semua sepakat. Yang sering kita praktikkan di Indonesia berarti kita mengambil pendapat para ulama yang mengatakan sampainya pahala bacaan tasbih, pahala bacaan wirid, dan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Kita berarti mengamalkan yang itu. Kalau ada sebagian masyarakat yang tidak mengamalkannya, biarkanlah, dalam arti ya ini dalam ranah khilafiyah. Cuma kalau wakaf sedekah dalam bentuk fisik, ini seluruh ulama sepakat sampai hukumnya kepada mayit. Jadi saya lebih suka dengan permisalan dari Buya Ar-Razi, walaupun Buya Ar-Razi ini banyak yang mengkritiknya ya. Tapi di satu sisi saya ada hal yang saya setuju dengan beliau. Beliau memisalkan begini, kalau kita kirim Al-Fatihah, kita kirim wirid, kita kirim sedekah atas nama orang tua, itu sama seperti kita bawa senter. Kita hidupkan senter, yang saat senter ini hidup, kita bukan baik menyenteri wong yang ada di depan kita, dia berjalannya terang, tapi kita juga melok terang. Jadi itu permisalan yang bagi saya masuk di akal. Kalau kita kirim Al-Fatihah ke orang lain, bukan berarti habis Al-Fatihah kita, enggak. Ibarat kita nyenteri wong di depan, kita melok berjalan juga. Wong lain terang, kita terang juga. Mungkin wong lain lebih terang, karena kita di belakang. Enggak jadi masalah, tapi kita masih baca melok berjalan dengan terangnya senter yang kita bawa itu. Kalau habis rugi gitu. Cukup ya? Kalau cukup kita sudahi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang prioritas ini lebih bisa menjadi guide ya, pembimbing dalam kita menentukan pilihan-pilihan dalam beramal. Kalau seandainya Rabu depan masih ketemu lagi, insya Allah nanti boleh Pak Ketua kalau mau ada usul tema, misalnya apa mau tetap lanjut tema fikih prioritas, karena masih ada kaidah-kaidahnya yang lain yang belum saya sampaikan. Cuma kalau seandainya ada permintaan tema khusus dari BPKP, nanti boleh disampaikan via Pak Sofian untuk kita jadikan sebagai tema pembahasan. Kita sudahi dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.